Ya pemirsa, bagaimanapun juga peristiwa perpolitikan terus terjadi setiap harinya pemirsa. Untuk hari ini mari kita fokus karena akhir-akhir ini sejumlah nama begitu mencuat ke publik dan digadang-gadang punya kan besar untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Iya, DKI Jakarta bukan menjadi indikator karena bukan statusnya menjadi ibu kota. Tapi ini menjadi miniatur dan bahkan petahana siapapun pasti ingin menguasai DKI Jakarta. Mari kita bahas dari nama-nama yang beredar. Apakah mereka masih punya peluang yang cukup kuat mengingat DKI Jakarta dikatakan unpredictable pemirsa, tidak ada yang bisa menebak pola pemilih yang ada di sini. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Pengamat politik kita sudah lama sejak kasus final saya nggak ketemu dengan Bang Henry Satrio. Selamat malam, assalamualaikum. Pengamat komunikasi politik dia, udah lama ini. Alhamdulillah kita istirahat. Baik, mewakili PDIP, Bang Gilbert sudah bersama saya di sini, Bang Gilbert Simanjuntak. Selamat malam, Bang. Malam. Dan juga Mas Habib dari Gerindra. Saya akan mencoba menyapa narasumber saya yang tersambung lewat Zoom di sini, Mas M. Iqbal dari PKS. Selamat malam, assalamualaikum. Apakah sudah terdengar? Waalaikumsalam, Masya Allah, sudah terdengar. Baik, ini karena sudah ada perwakilan dari partai politik, ya langsung todong saja. Nah, kira-kira mungkin saya dari PDIP dulu nih. PDIP, siapa nama yang disodorkan atau mau dimajukan untuk Pilkada DKI Jakarta? Saya kira kalau nama kita sudah banyak beredar dan mungkin publik juga sudah tahu. Tetapi finalisasi tentu menunggu mendekati hari H akan diumumkan. Siapa aja Bang? Langsung disebutin Bang, biar masyarakat tahu. Saya kira sih nggak bisa kita sebutkan satu persatu ya. Risma? Karena semua masuk, Oke. Risma masuk. Jadi Bu Risma, kemudian Pak Andika segala macam adalah, Pak Anies ada. Risma, Andika, Anies. Anies, Oke. Pak Ahok juga ada, semua ada, semua yang terjaring dari bawah. Ada juga lewat DPP dan tentu yang mengumumkan listnya ini, karena kalau saya umumkan kan itu wewenang DPP ya. Dan ada tim di DPP yang mengolahnya, tentu beliau-beliau yang lebih tepat mengumumkan itu. Oke, kalau dari Mas Habib, Gerindra ini seperti apa untuk DKI? Siapa nama mau diajukan ini? Ya sama kayak Pak Gilbert ya, bahwa partai kami tidak cukup mencalonkan gubernur dan wakil gubernur sendiri, kuotanya nggak cukup. Jadi harus tergantung partai politik lain. Komunikasi terus berjalan. Kalau di internal partai Gerindra sendiri kan banyak nama-nama. Ada beberapa nama yang muncul, ada Mas Budi, ada Pak Ridwan Kamil ya. Itu kan muncul di grassroots, disampaikan melalui struktur DPC, DPD, ke DPP, lalu ke Pak Prabowo, nanti saatnya akan diputuskan. Hari-hari ini yang saya dengar ya, komunikasi terus berjalan antara Pak Prabowo dan para ketua-ketua umum partai politik siapa yang nanti akan dimajukan oleh koalisi. Karena sama-sama nih, setahu saya di Jakarta saat ini tidak satupun partai politik yang bisa maju sendiri. Kalau periode lalu kan ada PDI Perjuangan bisa maju sendiri. Sekarang even PKS yang pemenangnya nggak bisa maju sendiri. Jadi memang harus ketemu. Oke, kalau dari PKS bagaimana Mas Iqbal? Siapa nama yang sejauh ini sudah diincar gitu untuk dimajukan? Ya, dari PKS sendiri, dari teman-teman DPW PKS Jakarta sudah mengajukan nama ke DPP, yaitu Mas Anies Rashid Baswedan. Ini sedang diproses, sedang dikaji, karena tadi sama bahwa PKS tidak bisa mengusung sendiri. Tentu saja memerlukan koalisi dari partai lain, memerlukan pendamping juga dari partai lain. Untuk itu, kami berharap sebenarnya kalau Mas Anies bisa diajukan sudah oleh DPW tadi, maka nanti akan dibuat, sudah ada tim khusus yang akan mengkaji dan mencarikan pasangannya. Dan kami juga berharap ya, sebagaimana statement pimpinan kami, ini adalah momen penting juga seandainya Mas Anies bisa, kalau jadi adalah menggandeng wakilnya dari PKS. Oke, sekarang saya minta komentarnya dong, Bang Hensat. Nama-nama ini adalah secara logika ya akan seputar ini saja. Selain memang sudah pernah ikut kontestasi Mas Anies di Pilpres, Pak Ahok pernah menjabat dan lain-lain. Ataukah memang secara hitungan matematis mereka punya peluang besar? Seperti apa? Iya, kuncinya adalah tidak bisa mencalonkan sendiri masing-masing partai politik. Sehingga memang tidak ada keleluasaan untuk mencalonkan satu nama kemudian pasti jadi. Kemudian catatan yang kedua adalah
apapun itu daerah khusus Jakarta ini akan sangat tergantung dari cerminan partai politik nanti mau apa di 2029. Nah, kalau kita cari atau kalau kita tarik langsung ke 2029, Caca, maka untuk Anies Baswedan ini agak tricky juga. Kalau kemudian dia berhasil maju mencalonkan diri sebagai gubernur atau calon gubernur, maka tentu saja penguasa pemenang Pilpres 2024 akan memikirkan bagaimana nanti peluang Anies Baswedan menjadi lawan mereka di 2029. Maka kalau kita berkaca ke situ, sampai hari ini saya tidak menemukan alasan ya buat penguasa menghidupkan kartunya Anies Baswedan di Pilgub ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak ada yang bisa mencalonkan sendiri. Misalnya PDI Perjuangan, PKS, PKB misalnya sekarang ya, ada 3 itu yang sudah mendeklarasikan akan mendukung Mas Anies. Masing-masing masih di Jakarta, tapi kan kita sama-sama tahu untuk pilkada itu rekomendasi datangnya dari pusat, ketua umum dan sekjen. Maka ini belum selesai. Nah, misalnya PDI Perjuangan sudah ajak, apakah kemudian PKS dan PKB juga bisa ajak tetap langgeng lancar mencalonkan Anies Baswedan, gitu ya. Jadi ini agak tricky Anies Baswedan. Sementara kalau Ridwan Kamil yang memang katanya sudah didorong oleh Golkar dan Gerindra, ini mungkin relatif lebih aman maju ke Jakarta. Nah, kalau satu nama lagi yang ada di gambarnya TV One ini, Mas Kaisang, ini dia relatif lebih santai ya, seolah-olah dia bisa memilih mau kemana. Jawa Tengah oke, Solo oke, Sleman oke, Bekasi oke, mau Jakarta juga oke. Seolah-olah demikian. Bagaimana penerimaan rakyat ya nanti belakangan gitu ya. Nah, kembali lagi ke Mas Anies, kondisi yang tricky ini memang akhirnya membuat Anies Baswedan harus berhitung. Kalau kemudian demokrasinya lancar, maka dia bisa maju tentunya dari PDI Perjuangan, PKS atau PKB. Tinggal nanti Anies memilih wakilnya mau dari PDI Perjuangan, mau dari PKS atau PKB. Tapi kalau kemudian kartunya nggak hidup nih, ya, dia nggak bisa nih mencalonkan diri karena partai-partai lain mungkin akhirnya urung untuk mendorong Anies Baswedan tinggal PDI Perjuangan sendiri, maka dia harus memikirkan cara lain. Maka suka atau tidak suka, ya pendukung Mas Anies mungkin harus memikirkan kalau kemudian ada keajaiban dalam perpolitikan, kemudian Anies Baswedan berpasangan dengan Kaisang, gimana tuh? Kenapa itu mesti dipikirkan? Asal kartunya hidup kan? Nah ini jadi agak tricky sekarang bicara tentang Pilkada Jakarta, terutama untuk Anies Baswedan. Kenapa? Karena ini orang punya potensi untuk maju lagi di 2029 dan pastinya kan Mas Habib ya dengan Pak Prabowo itu pasti akan berpikir ulang ini kira-kira gimana. Kecuali Mas Anies memang ya bersepakat bahu-membahu dengan Pak Prabowo untuk ya saya akan membangun Jakarta dan tidak akan ganggu-ganggu nanti di 2029 ya. Mungkin kartunya hidup dengan demokrasi yang biasa. Tapi kalau demokrasinya tidak biasa-biasa aja, ini akan sulit. Walaupun ada satu lagi kemungkinan yang mudah-mudahan saya salah, Anies dipersilahkan maju, tapi memang untuk dibuat kalah. Sehingga memang kartu 2029-nya habis sekalian. Ini kan susah nih Anies nih, dari Pilpres nyagup lagi. Kalau nyagup lagi kalah lagi, nah ini kartunya habis beneran. Jadi memang pendukung Anies Baswedan, ya terutama Mas Anies sendiri, harus berhitung tetap di garis perubahan, ya, atau kemudian berharap ada hal-hal lain yang bisa membuat kartunya hidup di Jakarta. Tapi tentu saja Anies Baswedan bukan orang sembarangan. Begitu hidup kartunya di Jakarta, maka dia akan menjadi perhitungan lawan-lawan politik di 2029. Oke. Nanti sesaat lagi kita juga akan membahas menjadi menarik ya. Ini menjadi pertaruhan juga untuk pemerintahan pusat jikalau tidak bisa menguasai DKI Jakarta atau kebijakan DKI Jakarta begitu berseberangan dengan pemerintah pusat akan kepayahan sehingga Gerindra ini bagaimana kemudian? Yang terbesar peluangnya adalah Anies Baswedan. Apakah mungkin ada pembicaraan yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo? Ya sudah, kita dukung Anies Baswedan asal benar-benar loyal kepada pemerintah pusat sesaat lagi. Ditahan dulu.